Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Brand Loyalty akan mempresentasikan mengenai analisis brand loyalty masyarakat pada laptop Asus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Syarifah Rahma Umi dengan NIM 64212404. Saya Tria Malia Asrin dengan NIM 642111694. Saya Munsyahara dengan NIM 64211477. Dengan saya Sinta Mai Rohmah, NIM 642111517. Saya Anita Kusumawati dengan NIM 642111707. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan Asus. Asus Computer Inc. ditulis dengan gaya huruf kapital Asus. Asus adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Republik Tiongkok atau Taiwan. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi komponen komputer berupa motherboard, kartu grafis, dan notebook. Asus belakangan ini mulai memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan produk komputer lainnya. Seiring berjalannya waktu, dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, berdampak juga kepada komersial yang semakin meningkat. Fenomena ini menyadarkan para pengusaha bahwa asetnya harus dimanfaatkan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Salah satu kekuatan untuk mencapai status ini adalah dengan merek atau branding. Merek memainkan peran penting dalam sebuah perusahaan. Karena merek yang sudah dikenal di pasar tetap melekat di benak konsumen. Maka dari itu branding itu penting ya. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui brand loyalty masyarakat pada laptop Asus. Yang kedua, untuk mengetahui ketertarikan brand loyalty masyarakat pada laptop Asus. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab customer dalam memilih laptop Asus. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama bagi penulis. Dalam memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand loyalty melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan. Agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand loyalty, serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca. Memberikan wawasan baru mengenai brand loyalty, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori terdiri dari satu, definisi brand dan merek. Definisi brand dan merek adalah nama, istilah, tanda simbol, logo, atau kemasan dengan maksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang maupun kelompok penjual tertentu. Itu menurut Arif dan Sunarti tahun 2017. Nah, peranan dan kegunaan merek. Peranan kegunaan merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Selanjutnya, strategi merek. Strategi merek adalah strategi merek terdiri dari 5 strategi. Pertama, ada perluasan lini, perluasan merek, strategi multi merek, meluncurkan merek baru, dan terakhir merek bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen brand loyalty. Mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk. Terdapat 5 tingkatan brand loyalty, yaitu switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking the brand, and common buyer. Selanjutnya, peran brand loyalty. Memiliki loyalty yang tinggi berarti memiliki konsumen dengan tingkat kesetiaan yang tinggi pula. Dengan kata lain, konsumen akan selalu memilih brand Anda daripada brand lain. Yang terakhir ada pengertian dari brand loyalty. Mendefinisikan loyalitas merek sebagai preferensi pelanggan secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Selanjutnya, piramida brand loyalty terdiri dari 5, yaitu ada commit buyer, liking the brand, certified buyer, habitual buyer, dan switcher. Commit buyer, pembeli yang berada pada brand loyalty. Tingkatan ini merupakan pembeli yang paling setia dengan menggunakan produk yang menggunakan brand kalian. Pembeli pada tingkatan tumbuh rasa bangganya. Tidak hanya itu, brand kalian mereka pilih sebagai bukti identitas mereka. Yang kedua ada liking. Tingkatan selanjutnya dalam brand loyalty adalah liking the brand atau menyukai brand. Pembeli yang berada pada tingkatan ini adalah konsumen pilihan yang benar-benar menyukai brand kalian. Yang ketiga ada satisfied buyer. Pembeli yang berada di tingkatan ini sebenarnya sudah termasuk konsumen yang loyal pada produk kalian. Mereka puas dengan yang kalian berikan.
Namun demikian, kemungkinan untuk beralih ke brand lain masih terbuka, meskipun kemungkinan tersebut tidak besar. Yang keempat ada habitual buyer. Pembeli yang berada pada brand loyalty tingkatan ini membeli produk atau brand kalian berdasarkan kebiasaan. Mereka membeli brand kalian karena merasa puas atau minimal tidak kecewa oleh produk dan layanan kalian pada pembelian sebelumnya. Yang terakhir ada switcher atau price buyer. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling dasar dari 5 tingkatan yang ada. Konsumen yang berada di level ini bukanlah target utama dari produk kalian. Konsumen jenis ini bukan termasuk dari pembeli yang loyal, bahkan cenderung tidak setia karena siap berpindah ke brand lainnya begitu ada penawaran yang lebih menarik. Selanjutnya itu ada metode penelitian bagian pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dengan format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada dengan laptop Asus. Selanjutnya itu populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Selanjutnya itu metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Dengan sumber data primer berupa kuesioner, penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand loyalty pada toko laptop Asus. Selanjutnya ada analisis data dan pembahasan. Profil PT Kreasi Utama Mandiri bergerak dalam bidang IT, hardware atau software distributor atau retailer. Lokasinya itu ada di Jalan Dr. Ide, Anak Gede Agung, Menara Raja Wali, kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, kode pos 12950. Didirikan pada 2 April 1989 oleh TH Tung Teh Su Waine dan MT Liao Si Taipei. 5 Juni 2007 meluncurkan notebook di Taipei sukses dan lanar. Bulan Januari 2013, Asus mengakhiri produksi seri EEEC. Selanjutnya itu profil responden. Jenis kelaminnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Jumlah frekuensi banyaknya yang menjawab itu ada perempuan itu 76, sedangkan laki-laki 24. Sedangkan presentasi untuk perempuannya itu 75,7%, sedangkan untuk laki-laki presentasinya itu 24,3%. Jumlah untuk frekuensi seluruh responden itu 100, sedangkan presentasi jumlah responden itu ada 100%. Berdasarkan tabel 1 mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24,3% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 75,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengunjungi toko laptop Asus dalam sehari lebih banyak perempuan daripada laki. Profil responden yang kedua yaitu usia. Tabel yang ketiga itu usia. Usia 17 sampai 25 tahun itu frekuensinya ada 98, presentasinya 98,2%. Lalu yang 26 sampai 34 tahun frekuensinya 0, presentasinya 0%. Yang ketiga 35 sampai 42 tahun frekuensi 2, presentasinya 2%. Yang umur 43 sampai 50 tahun frekuensi 0, persentase 0%. Jumlahnya frekuensi 100% dan persentase 100%. Berdasarkan tabel 3, responden di atas, kelompok 17 sampai 25 tahun memiliki persentase sebanyak 98,2%. Kelompok 26 sampai 34 tahun memiliki persentase sebanyak 0%. Kelompok usia responden 35 sampai 42 tahun memiliki persentase sebanyak 2%. Sedangkan kelompok usia responden 43 sampai 50 tahun memiliki 0% persentase. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen toko laptop Asus mayoritas memiliki usia 17 sampai 25 tahun. Profil responden yang ketiga yaitu pekerjaan. Tabel 3. Pekerjaan yang pertama itu ada belum kerja, frekuensi 8, persentase 8%. Penyanyi frekuensi 1, persentase 1%. Drafter frekuensi 1, persentase 1%.
Mahasiswa atau mahasiswi, frekuensi 69, persentase 69%. Manajer operasional, frekuensi 1, persentase 1%. PMI, frekuensi 1, persentase 1%. Freelance, frekuensi 4, persentase 4%. Customer service, frekuensi 1, persentase 1%. Wirausaha, frekuensi 1, persentase 1%. Guru, frekuensi 1, persentase 1%. Karyawan swasta, frekuensi 12, persentase 12%. Jumlahnya frekuensi 100, persentase 100%. Kesimpulan, loyalitas pelanggan sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah usaha. Maka dari itu, tim pemasaran perusahaan harus memberikan citra baik pada pelanggan agar mencapai loyalitas pelanggan. Sarannya, untuk semua perusahaan laptop di Indonesia dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan kebijakan dan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan pertimbangan kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, dan aset merek lainnya pada pelanggan. Oke, cukup sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.